Mau kabur sama Mozart juga lu nggak ngaku. Hah? Siapa kabur sama Mozart? Hah? Nggak ngaku Saya lo tidak bahas. kabur sama Mozart. Hati-hati mulut lo, Vero. Di mana saya pernah? Oke, kalau begitu, oke, kalau gitu saya akan bawa Mozart juga ke sini. Di mana saya pernah mau kabur sama Mozart? Sebentar. Tunggu. Gip apa? Jangan mau ngambil gip di sini. Kami bukan pengemis di sini. Iya. Jadi tolong Veronica. Bukan, maksud Dengar saya. dulu Veronica, dengar dulu. Kau hargai kami akan fair. Kalau kau tak menuduh. Suami saya ngomong, kok cepat sekali kamu pulang, katanya mau sama teman-teman katanya gitu kan. Populer teman-teman. Cuma diam, padahal di sini tangan saya udah merah sebenarnya. Saya Maaf, itu di stop dulu. Bentar. Ini saya mau klarifikasi. Stop. Cuma waktu sampai saya sampai di rumah, saya cuma bisa peluk suami saya. Saya peluk suami saya nangis. Cuma saya dalam hati saya minta maaf Tuhan, minta maaf. Saya minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Kita berempat. Ya memang kita berempat. Memang mereka pulang gitu loh. Tapi saya tidak terjadi apa-apa. Nggak ada masalah. Kita gini. Vero. Tar dulu. Enggak. Tidak. Di hotel itu main-main. Kita nggak ada permainan kayak. Kami nggak nanya kau di hotel tuh ngapain, ya. Yang kami tanya akhirnya kau di hotel itu berdua atau berempat. Mana dia? Naiklah. Naik. Di sini. Ini aja. Ya, silakan. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan? Ya, shalom Kak. Kalau bisa on cam, Salam. bisa nggak? On cam. Enggak. Saya lagi di kamar. Oh, lagi di kamar. Ini sudah nama latak-latakon. Dari televisi. Maaf Kak, ini tadi aku dengar omongan-omongan tentang diri saya lewat Anasitar ya. Jadi dia tidak tahu apa-apa kejelasannya yang ada ya. Saya cuma pengen kalau misalkan Kairos nanti hadir di sini, apakah bisa? Boleh? Siapa Kairos ini? Ya. Kak Anasitar. Yang tadi disebut sama Anasitar. Yang pendeta tatoan itu, yang Saya kenal. Boleh banget. Ya, karena Boleh. Iya, Naikkan. maaf Kak. Ini kan sudah mencemarkan nama baik. Apa yang dikatakan Anasitar ini tidak ada yang benar. Ya. Jadi Monggo saksinya dibuktikan. Ya, makanya itu saksinya kan masih hidup dan dia public figure juga kan. Jadi seandainya nama dia jelek, berarti kalianlah yang kena gitu kan. Karena saya tidak pernah melakukan hal apa yang dikatakan Anasitar. Gitu. Nah, ini saya sudah hubungin si Agus Kairos ya. Karena saya sudah pernah bicara sama istrinya. Ya, tidak ada saya hubungan sama sekali sama dia. Yang waktu di hotel pun tidak ada. Ya. Jadi Anasitar ini. Kalau mau kabur sama Mozart juga lu nggak ngaku. Siapa kabur sama Mozart? Hah? Nggak ngaku Saya lo tidak bahas. kabur sama Mozart. Hati-hati mulut lo, Vero. Di mana saya pernah? Oke, kalau begitu, kalau gitu saya akan bawa Mozart juga ke sini. Di mana saya pernah mau kabur sama Mozart? Silakan bawa aja Kak, nggak apa-apa. Ya. Mozart. Nanti ini Mozart juga harus bertanggung jawab atas omongannya. Kalau misalkan si Kan atas Anasitar, omongan, gue gak kenal Mozart. diam lu dulu yang kau ngomong. Ana. Kayak orang bener aja ini. Santai kanan. Kamu mau kasih bukti tentang dirimu? Malu nanti Kasih kamu. lihat aja, kasih lihat. Kok tertuduh malah nuduh orang? Tertuduh. Hah? Lu panggil gue perempuan jalang, siapa yang jalang? Hah? Pendalaman Alkitab lo di ini saya kamar tidak hotel. mau, maaf Kak Reda, saya tidak mau panjang lebar dan saya nggak mau ribut. Saya akan tunjukkan orang-orang yang disebut Anasitar. Ya, saya tidak pernah melakukan hal itu yang apa yang dikatakan di hotel itu. Ya, diperkosa pun saya tidak pernah.
Ya. Nah ini pasti omongan dari si Lidi, anak Sitar kalau nggak mantu. Ya. Lu yang Antara 3 ngomong, orang ini. Gak usah bawa Diam. orang Diam lain, kau. lu yang ngomong. Diam. Apa Diam. mau gue sumpahin lo kalau lu ngomong sama gue mulut lo ditutup sama Tuhan, hah? Diam. Berani lu? Diam. Hah? Diam. Berani lo. Tutup mulutku. Berani aku ngomong. Berani. Oke, gue sumpahin lo mulut lo ditutup kalau lu merasa nggak pernah ngomong sama gue. Mau bagaimanapun saya sumpah tidak akan berlaku karena kau tidak benar. Iya, lihat Ya, aja Will gini. Sebentar Veronica. Kalian nggak tahu siapa Sekarang diri gini. dia ini kalian. Enggak, Taunya gini. kalian karena dikasih gift Sebentar, sama Veronica, sebentar. Tunggu. Gip apa? Jangan dia mau ngambil gip di sini. Kami bukan pengemis di sini. Iya. Jadi tolong Veronica, Maksud lo apa? Veronica, Bukan, maksud dengar dulu Veronica, dengar dulu. Kau hargai kami akan fair. Kami akan fair kalau kau tak menuduh. Oke. Oke? Saya akan fair, Oke. saya akan baik-baik, saya akan Sabar, sebentar. Izinkan kami memoderasi percakapan ini. Kami akan Ya. fair. Dan Ya. semua apa yang dibicarakan ke Ana Sitar sama kami ada buktinya. Ya, Silakan. tapi tadi ada pertimbangan, ada bukti yang nggak bisa kami munculkan, tapi ada bukti yang bisa kami munculkan. Oke, sekarang kalau kau mau bernarasi ke Ana Sitar silahkan. Dan gini, Ya. maaf, Silakan. bang, ini. Ya, silakan. Yang ini kan nama baik saya, nama seorang hamba Tuhan ya. Saya nggak mau. Tunggu dulu. Saya dulu berbicara ini. Tunggu. Kenapa? Tunggu. Tarik napas dulu. Enggak, tunggu dulu. Saya kan yang punya room. Saya enggak akan pro ke sini, pro ke sono. Saya ini herder, saya ini hanya anjing kok. Tapi saya anjing yang setia. Tahu saya putih, tahu merah gitu. Tunggu dulu. Minum dulu kalian semua, minum. Tunggu dulu. Relax saja, oke ya. Yuk. Relax saja. Tenang aja, enggak usah ini. Ayo semuanya tarik napas dalam-dalam, tahan 2 hari. Di sini Veronica punya hak ya. Iya, betul. Jadi dan Kak Ana pun ada hak juga. Kalian punya kartu ya, di mana poin-poin ada yang harus dipublik, ada yang tidak. Jadi ya mungkin dari Kak Reda akan menanyakan kepada Kak Vero ya. Silakan aja, langsung aja Kak Reda, nggak apa-apa. Ya, itu Udah, ada. udah. Buka dulu di itu Bintang. Tunggu santai aja. Apa siapanya namanya ini? Sebentar ya Tunggu Kak, dulu. sebentar Kak. Santai aja, Kak santai Vero. ya, santai. Bintang, Jangan lama sampai dia. Ya, lanjut. Apa yang mau dibuka? itu ada di di pusat. Buka itu dulu. Pelajari dulu itu. Gak tahu aku udah muak aku banyak kali apa ini. Buat tadi. Udah pengen muntah aku. Jadi sorry ya. Tadi sedikit tergelitik narasimu hanya dengan karena dia ngasih gift. Sorry ya. Bukannya di Sikap ini- kakak, bukan di Ya. kakak, maaf, bukan di kakak. Iya, intinya gini, ya. Itulah yang membuat para apologet. Sorry ya, kami di sini bukan apologet, ya. Kalian yang selalu bawa firman ya, tapi kalian itu saya tidak mengenal kalian juga. Cuman kalau sampai kalian ini memanfaatkan kekristenan itu dengan sesuka udel kalian, kami berhak speak up dan kami berhak menegur. Kalau tidak setuju, silahkan. Kalau bertobat, puji Tuhan. Itu yang kami mau. Tapi Nah, itu kalau dia. berframing, playing victim tentang gift apa segala macam, itu urusan kalian di luar sana. Ya, jangan diomongin gift di sini. Sorry. Ini room orang miskin. Jadi tidak ada room gembel. Jangan di framing. Fokus dengan apa yang kalian omongkan. Apa tadi narasi seorang Ana Sitar, ya? Bantah. Counter. Bergantian. Jangan ribut di sini. Karena di sini kami akan tetap kondusif, kami akan tetap objektif. Kami tidak ada hubungan dengan Kak Ana Sitar ini. Saya pun tidak mengenal. Siapa si Burhan ini pun saya tidak mengenal. Si PG siapa segala. Kami bersatu di sini ya untuk mengungkap kebenaran. Jadi satu-satu bicara, jangan gerusak-gerusuk kalian. Tenang aja kalian. Kalau
kalau udah saya bilang, kalau benar-benar kalian itu menyadari kalau Kristen, tunjukkan buah. Ya, bersikaplah, jangan emosi. Selesaikan semuanya dengan rendah hati. Ya, karena kalaupun pernah kita bersalah, kalau mengakui salah itu bukan sesuatu yang aib di dalam kekristenan. Mengakui salah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya, jadi silakan speak up satu-satu dibimbing oleh Lambadia. Silakan, Dek. Ya, oke. Sekarang begini, Kak Veronica. Ya. Sekarang kakak tinggal mengcounter dengan fakta dan data. Ya, atau Begini, kalau ada maaf. orangnya juga, dengar, sebentar aja, 1 menit aja. Kakak tinggal counter apa yang disampaikan Ana Sitar ini benar atau salah, kan begitu. Nanti akan ada juga waktunya Kak Ana Sitar juga mengcounter itu. Jadi tinggal, tapi kalau tidak ada fakta dan data, ya kami tetap objektif kepada yang pegang fakta dan data. Oke, silakan sekarang giliran Kak Veronica. Ya, begini ya semuanya. Sebenarnya saya tidak pernah mau namanya membongkar-bongkar aib orang. Ya, saya hanya di WA. Tidak pernah namanya di live, di kayak seperti ini nggak pernah. Ya, saya nggak tahu si Ana ini bermasalah memang. Waktu itu memang pernah jujur. Saya itu di WA ya, saya di WA. Memang saya katakan dia. Karena saking saya marahnya karena dia berteriak-teriak. Saya sudah katakan saya tidak lakukan itu. Saya bisa bertanggung jawab atas nama Tuhan. Ya, saya tidak pernah berhubungan badan sama siapapun. Ya. Jadi saya cuma mau membahas ini. Kasihan kalau nama orang itu jadi jelek. Saya sampai saya bilang, dikatakan jangan menjelekkan nama orang. Saya sudah bilang, dan saya ngomong kok sama suami saya. Saya udah dibilang kata pertobatan, saya bertobat dalam hal apa? Saya sudah ngomong sejujur-jujurnya semua hal teman-teman saya di sini laki-laki ini. Ya. Kalau untuk soal uang ini aku tadi baca apa yang saya kuras dari Ana Sitar. Dia kirim uang itu transfer ke saya untuk uang duka Bang John. Kalau kalian kenal siapa Bang John. Dan waktu itu memang dia kasih uang jalan-jalan buat anaknya itu makan-makan. Itu sudah saya kasih Om. Saya kasih langsung. Kalau misalkan mau bukti, saya panggil itu istrinya Bang John ke sini. Saya tidak pernah namanya kayak begitu-begitu untuk ngambil uang tuh tidak pernah. Maaf ya. Kalau misalkan mau klarifikasi, saya di sini datang Kak Reda, cuma pengen bilang, tadi katanya dikatakan ada yang WA saya, dibilanglah itu kenapa kamu sama Agus Kairos, dalam hal apa? Saya tidak pernah membongkar nama-nama orang itu, ya sudah saya tutup karena saya sudah close, saya sudah istilahnya berdamai dengan diri saya. Dengan orang-orang ini. Makanya saya sekarang sudah menjauh dari teman-teman. Karena apa? Saya udah males dengan menghadapi orang-orang seperti ini. Gitu loh. Apa yang saya pernah lakukan? Apakah saya pernah membongkar kalian-kalian? Gak ada saya bongkarin. Ada beberapa yang saya tahu, tapi saya gak pernah namanya membongkar. Gak ada. Jadi di sini saya cuma mau klarifikasi Kak Reda soal yang Agus Kairos itu. Saya sudah WA dia dan saya sudah katakan kamu public figure kan. Jadi tolong klarifikasi soal yang di hotel itu. Ya, saya tidak pernah apa yang dikatakan diperkosa. Tidak pernah ada kejadian. Dia bilang katanya kan nih si Ana tadi bilang, ngapain coba? Di situ ada Lidi, ada Lina Wijaya. Kenal kan Lidi Lucy Daifah? Ini musuhnya si Ana Sitar juga kan?
Tunggu Udah, dulu Veronica, tunggu dulu. Aku apa sebentar. Tadi bahasa Veronica, aku tidak mau membongkar tentang kalian. Kaliannya ini kan kebetulan di room herder, di room reda. Kalian itu sebenarnya siapa? Konotasinya kemana kalian itu? Tentang anak kalian. sitar Kak. Saya nggak pernah namanya istilahnya cuma cukup saya cuma sekedar kasih kata-kata aja. Udah saya nggak namanya nyebut Karena ini nama. sebenarnya karena di room kita kan. Oke lah lanjut. Ya maaf kalau misalkan saya salah ya Kak ya. Cuma saya datang ke sini cuma mau klarifikasi yang soal uang, ya Kak. uang. Betul Kak Uang. Vero. Uang yang mana? Tadi Ferawati itu dibilang bukan cuman- saya. cuman- Ya saya kasih sebentar, tahu sebentar, Ferawati Bukan, ya. itu bukan Sebentar, saya. enggak. Ingat ya Sebentar. netizen. Tadi Ferawati bukan Veron. saya. Ya, bentar, Itu Manurung. Veronica. Saya bukan Manurung. Sebentar Vero. Ya, bentar Vero. Berarti soal uang itu hanya uang duka tadi saja ya? Iya uang duka. Betul ya? Pertama dia titip uang buat waktu lagi saya ajak dia ke Ancol, kasih dong makan itu. Uang Saya itu sebentar. Uang itu dari Ana Sitar, betul? Iya, Nominalnya. lupa aku. Bisa sebutkan Prediksi Ana bisa sebutkan. Masih Ana ingat? bisa sebutkan? Gue kagak bawa-bawa soal duit masalah lu, Vero. Tapi lu bukan Nah ini sendiri. yang Enggak. Iya, yang Karena, dibawa kan karena. ngomong Sebentar. gitu katanya. Sebentar Katanya ngomongin Vero, soal bentar Vero. duit. Sebentar Vero. Sampai Kalau ngomongin gini Vero. loh, ini Vero ini yang Manurung bukan? Bukan. Bukan, ini butar-butar. Ferawati. Ini butar-butar. Ya, Ini ingat ya butar-butar. netizen, ya. Ini butar-butar. Bukan, ini bukan Manurung. Oke, silakan dilanjut. Oke, enggak gini ke Ana Sitar. Maksudnya gini, kalau ke Vero masalah uang, dia tadi bilang Nggak hanya ada. Emang saat nggak ada. sebentar. Hanya saat uang duka. Benar ke Ana Sitar? Uang duka, lalu mau ngajakin anaknya si Ito John jalan-jalan lihat Makan. lumba-lumba. Oh, Lalu ya, itu tadi makannya, sudah lalu diokekan. sampai sebelum berpisah gue bilang kasih makan karena kan Oke. mereka ditaruh di rumah Lidi kan. Nah ternyata gue terakhir itu yang gue inget 800 kalau nggak salah 800 atau 1 juta. Totonya si Vero bilang cuma dibeliin dua mangkok bakso. Si Lidi itu si Lidi. Oke. Nah, gue bilang, oke. hah? 2 mangkok bakso 800 ribu? Baksonya bakso apaan? 800.000. Anak 350. No. Nah, gue nggak pernah ngomongin soal lu, soal duit enggak. Oke ya. Oke. Bawa Ya, apa dong ngomongin Oke, aku? sekarang- sebentar. Makanya saya klarifikasi Oke, duit oke, itu oke. bukan Sebentar. Udah ya, ini tadi tentang perselingkuhan ini narasi kamu ya. Ya, Iya. yang Agus itu coba. Sampai di rumah pun suami saya ngomong, kok cepat sekali kamu pulang, katanya mau sama teman-teman katanya gitu kan. Populer Ya, teman-teman. Cuma diam, padahal di sini tangan saya udah merah sebenarnya. Saya Maaf, itu di stop dulu Kak. Bentar. Ini saya mau klarifikasi stop. Cuma waktu sampai saya sampai di rumah, saya cuma bisa peluk suami saya. Saya peluk suami saya nangis. Cuma saya dalam hati saya minta maaf Tuhan, minta maaf. Saya minta maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Kenapa saya harus terima datang di tempat itu. Tapi memang kan saya berpikir dulu saya punya teman itu cowok semua. Saya nggak pernah namanya punya teman cewek gitu ya. Karena bagi saya teman cewek itu ya kayak gini, tukang membuli, tukang ngomongin orang, itu yang saya takutin. Makanya saya memilih untuk berteman dengan teman-teman saya cowok semua. Saya dari dulu saya dikatakan tomboy gitu kan. Teman saya hanya laki-laki gitu. Nah aku pikir yang aku ingat dia kan hamba Tuhan. Saya pikir dia hamba Tuhan. Kak, Dia saya seorang mau ngomong soal Sebentar, sabar. Enggak, maksudnya kalau kayak Enggak, tunggu Vero. Itu ada gitu kan. Untuk dia pun mungkin dia juga kaget kali ya, nggak tahu lah. Akhirnya terjadi seperti itu, tapi memang tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang seperti
ini dikatakan pagi-pagi orang-orang itu yang mengatakan, dia bilang gak mungkin lah kalau di hotel gak terjadi apa-apa. Tetapi sejujurnya tidak ada terjadi apa-apa, karena saya berani bertanggung jawab. Ini perkataan saya di hadapan Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Saya sudah melindungi diri saya dan saya berdoa. Saya pas sudah pulang, Tuhan, saya mengampuni dia atas kesalahan yang dia lakukan kepada saya. Saya ngomong seperti itu. Dan memang saat itu saya perlu teman untuk cerita, karena saya udah mumet, saya malu gitu, kayak aduh siapa yang cerita aku. Akhirnya adalah itu orang itu, karena saya diundang lagi sama nih pendeta ke sana, ke tempatnya dia, ya kan. Saya nggak mau ikut, saya bilang gitu, karena saya ngeri nanti kejadian lagi seperti yang kayak di Jakarta. Nah, orang ini, teman aku ini yang evangelis ini bilang, kenapa kamu nggak ikut Vero? Memang kan aku nggak berani kan. Dari situlah akhirnya, karena dia nanya, karena nggak ada kamu kok, perlakuannya dia beda sama saya ya Vero, aku lagi di Jakarta kok kayaknya spesial banget. Ternyata Nah, ini ada minta maaf kamu secara online. Ya, biar dia jelaskan Kak. Ya, oke. Nah, ini kan di sini di samping itu suami saya. Ya itu kami nggak peduli itu mau suami si Justin Bieber itu kan kita nggak Taruh peduli. dulu, kakak harus fair dulu. Taruh dulu, saya ngomong dulu. Iya, maksudnya kan di sini kamu ada minta maaf di sini tentang perselingkuhan itu. Saya nggak selingkuh. Ya kan dituduh Saya minta orang maaf lah. sama suami saya. Saya minta maaf sama suami saya. Saya sudah katakan saya tidak pernah selingkuh sama si Kairos itu. Makanya saya datang ke sini, Kak. Saya bilang, saya akan pertanggungjawabkan. Ini saya sudah pertanggungjawabkan. Saya sudah pertanggungjawabkan. Ini saya mau Gabling. jawabkan. Dabling saya. Ini saya mau Gabling. Vero yang gabling. Siapa yang doubling? Nah, ini saya aku Vero. mute. Aku mute. Udah tuh. Oke, lanjut. Tes. Udah. Mau ngerekam, Kak Vero kalau mau ngerekam, HP satunya jauhin Kak. Saya nggak Jangan merekam. ada di bawah. Takutnya. Iya. Iya. Gabling saya Kak ngerekam? Vero. Ya udah, Saya nggak lanjut. ngerekam. Oh, Saya Oke, tidak lanjut. ngerekam. nggak apa-apa. Kalau mau ngerekam juga nggak apa-apa. Enggak. Bebas Gak kok. apa-apa, Saya iya. Oke, Saya lanjut. Silakan. Dalam hal apa saya mau ngerekam? Nggak penting. Absen kalian ya. Iya, lanjut. Gak usah absen. dibahas. Ya, oke. Silakan. Jadi itu saya minta maaf sama suami saya, bukan karena saya selingkuh. Karena saya takut. Saya trauma dengan orang-orang yang mengaku melayani tapi menjebak saya. Begitu loh. Di sini saya korban. Saya korban, bukan Tapi dia. kejadian di hotel itu nggak kakak akui sama suami kakak. Saya ngaku, ini ada suami saya. Ada suami saya di sini. Di hotel itu berapa orang kak? Kakak sama siapa kak? Tadi ada berempat. Siapa aja kak? Lidi, Lucy Deva, dan Lina Wijaya. Dan ada satu cowok anak yang dibawa. Lidi, Lucy Deva, Lina Wijaya. Iya. Si Penjina Wijaya. Lina Wijaya cuma dia udah pulang. Karena dia ada undangan dari si Agus Kairos kan. Karena dia pengen ketemu sama dia. Cuma ketemu akhirnya karena memang dia mau ngobrol. Ya udah ke hotel gitu loh. Berarti kakak di hotel akhirnya berdua atau berempat? Pas pulang ya saya karena kemalaman. Karena kan saya di Bogor gitu kan. Yang saya pikir mah nggak ada apa-apa ya, jujur saya nggak ada pikiran negatif. Nggak ada saya pikiran negatif, saya pikir. Jadi Berdua ini atau berempat, sebenarnya Kak? maaf sebenarnya ini harus si Kairosnya yang menjelaskan. Jadi jangan Berdua saya. atau berempat kak? Berdua atau berempat kak? Nanti yang menjelaskan Kairos. Gitu loh. No, kakak kan di situ kan? Sekarang
maksudnya maunya gimana? Saya kan Enggak. datang ke sini, Pertanyaan saya kurang jelas nggak? Pertanyaanku jelas nggak, Kak? Kakak akhirnya di situ di hotel itu berdua atau berempat? Saya menjelaskan kalau ada kairosnya. Panggil kairosnya. Lah ini saya udah WA dia, belum dibaca. Di hotel, kalau di hotel Ibu Veronica, Ibu sendiri berdua sama ada teman nggak di luar Ibu Veronica gitu? Ya waktu lagi awal memang 4 orang ada kan? kita berempat. Ya memang kita berempat. Memang mereka pulang gitu loh. Tapi saya tidak terjadi apa-apa. Nggak ada masalah. Kita gini. Loh, Vero. Tar dulu. Enggak. Tidak. Kalau di hotel itu main-main. Kita nggak ada permainan kayak Kami nggak nanya kau di hotel tuh ngapain, ya. Yang kami tanya akhirnya kau di hotel itu berdua atau berempat. Kau ngerti pertanyaanku nggak sih? Jujur. Gak usah. Jujur. Gak usah. Harus berani jujur. Integritas. Pertahankan. Demi nama Tuhan Yesus. ya. Jadi Berempat apa berdua? saya akan ngomong kalau ada kairos. Oke, kau turun aja. Jujur. Kayak begini. Nggak bisa. Kau turun aja. Jangan dipaksa. begitu. Bajingan kau. Bukan ditanya Nggak kau jujur. kungke-kungke atau enggak. Kau bilang aja, Nggak saya jujur berdua. dia itu. Selesai. Ya harus jujur. Bukan ditanya kau baku cuki. Ngerti nggak? Bodoh kali jadi perempuan. Kalau udah nggak ada integritas nggak usah dipakai. Kau bertobat dulu lah sana. Tadi di awal kau bilang kau nggak ada hubungan dengan si Agus Kairos. Setelah diputar rekamanmu, kau minta maaf. Ditanya kau berempat atau berdua. Ini klinik siapa Jawaban ini? melantur kemana-mana. Ini Kurang klinik ajar siapa kau. ini? Dari tadi. Klinik apologet ini. Halo, klinik. Ada yang mau disampaikan? Mau pesan paracetamol. Salam kenal. Kenal ya. Bang Klinik. Ya, Salam gimana? kenal. Ini klinik apologet yang pernah saya janjikan Bang untuk Pemburu. saya buka. Astaga. Begitu. Anjir. Siapa itu? Bang pemburu. Itu pemburu ini. Tapi tunggu teman-teman. Ini ya malam ini terbukti ya. Iya. Ini yang mengaku-ngaku sangat teduh, ngomongin firman Tuhan setiap hari, begitu dibongkar begini, tidak jujur. Aku bilang. Nganguk kau. Apa susahnya Bikin aku kalau malu kalian semua itu. dibilang berdua ya aku Jawab bilang lepetan. berdua. Kalau aku bilang aku buka Iya. aku bilang. Gitu. orang Lepetan Kristen. ngejawabnya. Ada aja. Saya masih bertanya, berempat atau berdua? Kok susah sih? Kok harus menunggu Agus Kairos sih? Iya. Kurang ajar kalian itu. Itulah perlunya klinik apologet. Yes. Aduh, ini juga yang sering-sering apa Bang Pak Pemburu, yang sering-sering ngomongin apologet lain, begini begono, tapi kelakuannya pun kayak bajingan. Untuk apa Agus? Berani naik ke sini, woi Veronica, kau dengar ya? Kalau kau berani naik ke sini, kau harus jujur. Ya sampai sekarang kami masih pertahankan Bu Ana lah. Apa yang dinarasikan Bu Ana berarti benar. Karena kau nggak jujur. Masih ditanya berempat atau berdua. Kau ngelantur ke sana, ngelantur ke sini. Kurang ajar itu namanya. Mana ada jujur? Saya sudah jujur, nggak ada kau jujur. Nggak ada kau Nggak ada jujur. jujur. Saya Nunggu baru si mau Agus bilang Kairos. begitu. Semua kita saksi di sini ya. Iya. Rekam. Udah aku rekam. Kita turunkan si Veronica dari sini karena dia nggak jujur. Gak usah ngomong firman Tuhan kau. Gak usah ngomong saat teduh kau. Kalian mau framing kami sebagai orang paling kudus lah, Tuhan lah, terserah. Tapi yang pasti kami di sini herder,
ya, Iya. menghancurkan semua orang-orang yang munafik kayak kalian itu. Benar. Lebih bagus kalian kayak Kak Reda. Ya, kalau kalian bilang Kak Reda itu mulutnya kotor, Kak Francis, Tulang Francisca mulutnya kotor apa segala macam, tapi kelakuan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bajingan kalian semua. Ada apa kalian? Ini teman-teman yang kita bilang dari dulu. Ya, saya udah yakin ini. Ya, ini luar biasa ini. Kejahatan yang luar biasa. Saya ingat itu khotbahnya siapa itu kemarin tuh ya? Pak apa itu ya? Pak Pendeta apa dia bilang? Iblis terbesar di dalam kekristenan kita adalah apa? Orang yang jahat pura-pura baik. Kalian itu. Loh, kalau kau tunggu dulu, Red, kalau kau jujur, kau akui, ya, masa kau tadi berbelit-belit berempat, pergi ini, ada laki-laki, udah ini, sekarang begini, temanmu di hotel siapa? Itu kau kan tidak bisa jawab. Kau tunggu Agus Kairos. Untuk apa Agus Kairos? Panggil Agus Kairos. Masa berempat? Di hotel masa perempuan sama laki-laki tidak muhrimnya bisa sama? Harus nunggu. Itu baru lambat dia loh yang nanya. Kalau aku, Iya. aduh. Nggak tahu dia Pas lambat nanti. dia itu siapa. Tunggu. Dia mau naik lagi. Veronica, kau harus jawab Kondusif pertanyaan ya, kami. kondusif aja. Pertanyaan kami kau harus jawab ya. Mohon maaf, sama saya nggak mau berbelit-belit kayak si mata pisau lah, siapalah, si bom-bom lah, saya nggak mau. Tinggal firman Tuhan katakan iya, tidak katakan tidak. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih dari situ berasal dari si Alama MP Pak Bom dan para bajingan itu. Ya, jadi menjawabnya itu Naikkan, kasih napas bintang. Nanti dulu, tunggu dulu, kita dulu lah. Sabar kau di bawah kau. ya nak, supaya dia Ya, siap-siap. sabar PG. Aku dulu, Kak. Udah. Aku dulu 1 menit, kawan-kawan. Ini ada Pak Dokter Kelamin nih lagi mau ngomong tuh, Pak Dokter Kelamin Kak Cakala. Dokter Kelamin. Iya, bentar Makanya teman-teman Mas ya. Edi, Sebentar Mau Pak. masak buat husband. Bentar, 1 menit aja. Gini loh, ya. Kami bukan menjadi hakim atas semua kalian punya masa lalu. Ini tolong digarisbawahi ya. Herbert itu siapa rupanya? Nggak ada kami menghakimi. Tapi begitu kau sudah tampil di publik, lalu kau mengatasnamakan kekristenan, kau harus tanggung jawab. Artinya gini, semua kalian itu harus jadi pelaku firman dong. Nah, sebelum menjadi pelaku firman, selesai dulu pertobatan kalian. Tutup dulu roommu. Ya, tutup roommu dan jangan pernah tampil muak kami melihatnya. Lalu pada waktu ada pertanyaan 2 atau 4, 3, 5, 10 kalian, jawab aja sesimpel itu. 2, saya dengan si Agus. Nah, perkara kalian mau kungkek, kau berperkara sama Tuhan. Gak perlu kau bersumpah-sumpah di depan suamimu. Gampang sebenarnya kalau orang Kristen itu. Kalau mau jadi pejabat, buka kau punya kamera, lalu bawa Bible-mu. Gitu. Tapi nggak perlulah sampai kayak begitu, karena kita bukan hakim. Cukup jawab saja supaya nampak kau berintegritas. Kalau kau memang sudah berdosa, ya berdosa. Selesai. Biar jangan ada fitnah, jadi narasi liar. Kalau kayak begitu, kau bilang tunggu si Agus, jadi narasi liar lah orang. Dibilanglah kau lon-lon nanti. Kau harus terima, karena kau tidak mau menceritakan kebenaran itu. Gitu, ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Kamu kalau mau menjawab, oke. Kalau tidak, nggak usah. Kau berperkara aja sama Tuhan. Sudah, itu aja. Lanjutlah teman-teman. Makan dulu aku ya. Lanjut. Pasti si Skala udah ngiler lihat salad kakaknya ini. Ya, kakak makan salami ya. Enak, tenang. Lanjut lah kak. Lanjut teman-teman. Paling tidak teman-teman yang di bawah ya. Pertanyaan saya tadi jelas nggak teman-teman? Mungkin anak SD pun paling tahu apa pertanyaan saya tadi. Betul nggak teman-teman? Coba kalau teman-teman yang mengerti pertanyaan saya tadi, jelas. Nah, jelas semua jelas. Kau tinggal hanya menjawab 4 atau 2. Akhirnya dari pertemuan kalian yang 4 orang itu, akhirnya berapa orang yang tinggal di hotel itu? 4 apa 2?
Tinggal itu, aku nggak penting jawabanmu, Bu Lucy Daiva begini, Bu si Lina Penjinah begini, nggak penting sama kami begitu. Yang penting sama kami kejujuranmu berapa orang? 2 orang. Saya Bang sama Pak Agus. Tapi kami nggak ngapa-ngapain, itu urusan kalian. Tinggal gitu bro, tinggal gitu sister. Ya, saya sering memperhatikan komal kalian. Sama Pak Apolos, ya kan? Apolos pun tadi sudah dibilang. Pernah juga melakukan chat mesum sama si Afrida atau si Agatha. Itu lagi mau kita sidang itu juga. Pak Apolos itu. Jadi kalian jangan macam-macam. Kalau kalian mau dibersihkan nama baik kalian, diherder tempatnya. Karena memang untuk mengkontrol kalian memang harus ada herder. Kalau gereja, kalau pendeta salah, ada sinode yang mengkontrol mereka. Pastor atau romo di Katolik salah, ada Katolik, ada gereja yang mengkontrol mereka. Nah sekarang kalian yang ngaku-ngaku apologet di TikTok ini siapa yang kontrol? Herder yang kontrol kalian. Ada klinik. Lanjut. Iya, kalau kliniknya. Jadi kalau naik. Tunggu dulu. Klinik. Ini bahasanya ini, bahasa si Veronica ini. Siapa kalian? Kalian kayak benar saja sok ngontrol. Kamu siapa? Kamu berdua atau berempat di hotel? Terserah. Tidak Iya, muhimmu. terserah. Kau tidak sama suamimu, ngapain kau di hotel? Betul. Satu malam. Pokoknya gini aja Nantulang, gini aja, kalau dia bilang begini, siapa kalian? Kami herder. Selama kau tidak punya kejujuran dan integritas. Legalitas kamu apa? Kamu siapa? Kamu siapa? Legalitas Dengar kamu dulu. apa? Dengar Nggak dulu malu Nantulang, kau. dengar dulu Nantulang. Tunggu Enggak, lansia. dengar dulu Nantulang. Makan Dengar dulu dulu Nantulang. lansia. Begini aja cara menjawab Nantulang. Begini aja cara menjawab. Selama kau tidak memiliki integritas dan tidak memiliki kejujuran, di TikTok ini kami herder yang akan menghancurkan kau. Tidak akan pernah selesai. Berarti kau berdua dengan Agus Kairos lagi ngapain kalian di sana? Teman-teman kalian di bawah, kalau ada seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat pernikahan, tinggal sekamar di hotel, mungkinkah tidak melakukan apa-apa? Main catur, main catur, main catur. Mungkinkah cuma sebatas pegang tangan? Dengar penjelasanmu aja Veronica, yang kau bilang kau nggak punya cewek, nggak punya teman cewek, alasanmu karena kau sering dibully. Di situ saja kami sudah curiga. Jangan-jangan kau ini hyper. Jangan-jangan ya, patut diduga kau ini hyper. Patut diduga ya. Kau rekam ini. Ini Agus siapa Kami ini? tadi berharap kau bisa jujur di sini. Jadi permintaan maafmu kepada suamimu itu, ya kan? Itu Sandiwara. bisa dipertanggungjawabkan. Tapi karena kau nggak jujur di sini, ya udah siap-siaplah kau jadi bahan doxing herder. Pas, Mai. Nekat yang nyata kau naik kemari. Iya. Makanya Lanjut. kalau Iya. herder itu nggak boleh sok suci. Iya. Aku bilang, aku ini dulu pemain judi aku. Baku sih Kak Marleng dok kono mu tahu. Sama aku juga Marlene Marsong. Kalau itunya dibilang masa lalu orang ada. Mana ada kami bilang kami orang suci. Cuman itu semua udah kami tinggalkan. Ngamar lahabe akon ni salaton. Lanjut dulu lansia. Udah sembuh kan ada Iya. klinik. Betul. Lanjut. Bentar, Tadi- nanti bentar Pak Klinik nanti ngomongnya habis Natal aja ya. Silakan Kak Francisca. Lansia. Ini urusan perempuan dulu. Ngapain kalau ada laki-laki dengan perempuan di hotel sama-sama, ngapain? Karaokean. Itu aja payah dia menjawab. Kita tanya bagus, ngapain?
Karaoke. Tadinya berempat. Oh lo karaoke. Tadinya berempat. Dia kan gak mau jawab. Dia kan muter-muter. Jadi apa yang dikatakan Bunda Anasitar ini benar adanya. Kenapa kau naik ke sini mau klarifikasi sementara kau jadi terjebak? Gak tahu kau di dalam room herder ini siapa-siapa orangnya. Hah? Bukan kaleng-kaleng, bukan odong-odong. Semua ada di sini. Tukang investigasi pun ada. Jadi kau terjebak dengan apamu sendiri. Sok mau menghantam si Bunda Nasitar, rupanya kau jadi terjebak. Malu kau. Jadi yang pengakuan kau itu yang diputar sama si Reda tadi itu hanya untuk menutupi kesalahanmu saja. Ngapain kau bawa ke sini Agus siapa tuh? Agus Kairos itu. Mau kau tumbalkan dia? Jangan-jangan sudah ber-WA-WA-an kau sama si Agus. Bilang aja ya. Makanya tadi Nantulang dia kan minta di stop itu yang diputar Kak Reda. Di stop mute dulu Kak. Iya. Gitu. Enak aja langsung mute kau. Kenapa takut kau dibongkar kebohonganmu? Iya. Ngeri-ngeri orang nih Pak. Tadi sebelum rekaman itu diputar, ya kan? Kau bilang sama Kak Ana itu fitnah, itu bohong. Gak kau akui. Kau ketemu sama Agus di hotel. Setelah rekaman itu dibongkar, iya kami berempat. Apa itu? Habis itu berdua. Akhirnya berempat apa berdua? Berdua. Tunggu datang Agus Kairos. Saya ngapain nunggu datang si Agus Kairos, pelakunya kau kok. Iya ngapain? Aneh. Ngeri-ngeri ya, makin terkuak. Yang lucunya dia sendiri datang ke room ini hanya untuk membuka JA-nya. Investasi. Tapi kan satu kamar nggak mungkin juga ya Lamba, kalau berdua cewek dan cowok sekamar di hotel nggak mungkin main catur ya kan, nggak ada papan catur di hotel ya. Main leng. Mungkin Lagi pula pertanyaannya apakah mungkin ya kan cuma pegangan tangan doang. Main leng. Aku gini ya. Berkaraoke. Gini ya Kak. Gini ya Bang. Tadi pagi kan kita dibilang sama si Dubur kan. Kita katanya orang-orang SDM kualitas rendah. Rendah. Bagaimana SDM kualitas rendah ini bisa bertanya setajam itu kepada orang-orang yang berkualitas tinggi yang ternyata ya mohon maaf. Betul apa kata Pak Ahok, orang pintar banyak, tapi orang yang jujur tidak ada. Horas Majalagabe. Kasihan kau ya Veronica, kau datang ke room ini hanya mau menghantam Anasitar, nggak tahu kau terjebak dalam pusaran permainanmu, ya? Kau mau menghantam Bunda Anasitar, rupanya kau jadi ditelanjangi perangai kau langsung. Hah? Maunya koreksi diri. Nggak berani kau jawab sama siap berapa? Tadinya berapa? 4. Udah tuntas siapa yang pergi perempuan tuh. Ada laki-laki satu. Dia dibawa nungguin Agus. Biarin aja Mas Agusnya datang. Nomor siapa kawanmu? Tunggu Agus Kairos datang. Jangan-jangan suami udah ngamuk-ngamuk itu. Kau nggak jujur ya? Iya. Nggak jujur kok. Nggak jujur kau punya. Ya kalau suami yang benar. Tapi berputar-putar kalau suaminya, jawabannya itu pasti udah tanda tanya suaminya itu. Pasti kalau suaminya itu takut Tuhan, pasti dia terima itu kok dengan apa? Dengan lapang dada, walaupun berat. Ya. Nantang pula dia di bawah tadi. Legalitas kalian apa katanya gitu. Lo masuk ke sini mau ngapain? Mau mengajar sama si Bunda Nasitar. Kalau ditanya kau berputar-putar. Makanya
Udah Itu minta. Pak Klinik udah pegang suntikan dari tadi tuh dia tuh. Dia tahanin, itu pegang suntikan tuh Pak Klinik. Silakan Pak Klinik. Gimana? Aku tadi pesan paracetamol 2. Iya, jadi kalau masuk ke room herder ini apalagi juga ada fungsinya sebagai klinik apologet gitu ya. Ya harus jujur supaya sembuh. Kalau ditanya berapa orang klien akhirnya di situ, jawablah. Nanti ditanya lagi, itu tujuannya kan supaya sembuh. Gitu. Nah, cuma ya resikonya kalau nggak mau jawab ya begini. Nah, jadi kayak Bro Amin udah sembuh. Sekarang kita sebagai laki-laki ya Pak Klinik ya, jujur ya, kalau saya laki-laki dengan seorang wanita di hotel, yang pasti saya tidur Pak Klinik. Iya. Saya tidur. Nah, perempuan yang di atas maksudnya, perempuan yang di atas. Tidurlah kau kalau udah selesai cerot-cerot. Gimana sih? Enggak, saya tidur, perempuan yang di atas kan. Nah, tapi itu kan belum sampai ke situ, Bro Amin. Nah, cuma kalau sudah dia nggak mau ngaku dari pertanyaan yang tadi, ya sudah, gitu. Nggak perlu orang lain yang mau menjawab itu. Kalau aku nggak tidur Pak Pemburu, aku lapar malah. Pesen nasi uduk aku malam-malam. Aku pun baru makan aku. Baru Nggak makan. mungkin PG kalau berduaan dengan wanita dalam kamar hotel dia lapar pesan nasi uduk. Yang paling ada lu nyusu PG buat hilangin lapar lu. Nah, ini pengalaman pribadi nih. Kayaknya kok Amin ya, pengalaman pribadi kok Amin ini. Ya klinik kan tahu macam-macam. Absen kalian Lanjut. Absen. Woi absen kalian, woi ini sudah bukan semalam lagi. Udah hari baru lagi. Kasih napas. Apa yang mau disampaikan ke anak? Silakan. Iya. Dengar kan? Pertama bilangnya gua yang ngarang cerita. Bawa orang. Ya gue bilang, nggak usah bawa orang lain. Lu yang ngomong sendiri sama gue. Kenapa sih nggak bisa jujur? Ngapain lu bobo Alkitab, bobo Tuhan segala macam, tapi lu nggak bisa, mulut lu nggak bisa jujur. Diperjelas Kak, dia ngomong apa ke Kak Ana diperjelas. Dia mengarang cerita, memfitnah, bikin nama baik dia jelek. Lo yang ngomong langsung, nggak usah bobo orang lain. Gue juga nggak ngomongin yang soal gue kasih duit segala macam. Enggak, lu yang ngomong sendiri. I'm not like you, okay, Vero? I'm not like you, okay? Lo mau ngebuka gue selingkuh, buktiin. Jangan asal ngomong. Gila lo yang ngomong. Lo mau kabur sama si Mozart, Wow. Gue gitu yang gue taunya itu dari siapa? Kalau bukan dari lu. Mozart meler-melet aja terciptanya di dalam Komal ini loh, terkupas. Sampai gue bilang, pegawai negeri dapetnya berapa coba? Lu mau kabur gara-gara begitu? Laki lu pendapatannya lumayan. Ya cuman dia yang cinta aku, Kak. What the heck? Nggak ngaku lo, Si Mozart cinta tuh, lihat tuh sama si Gataful tuh, Lo lihat kan? Habis dari lo ke mana lagi tuh, Emang enak lo dikerjain sama si Mozart, Kasian deh lo. Emangnya udah pernah ketemu dia sama si Mozart, Bunda? Berarti hiper itu Bintang. Apa dia? Tahu tuh. Hiper dia itu perempuan. Iya, hiper. Kabur. Lakinya yang gue tahu itu dia kerjanya lumayan. Kerjanya dia itu bagian apa sih namanya? Mengecek
pembuatan mobil. Keren kan? Keren kan gaji begitu dibanding itu sorry waktu ya. mau mau kabur sama si sperma itu, iya, udah ada suaminya. Udah anaknya udah kuliah 2 orang. Masa bilang gue yang ngarang? Hah? Gile lu. Ampun Ngapain lah. coba gue ngurusin lu? Anak siapa kak? Anak siapa yang udah kuliah? Si Vero Siapa Vero? itu punya anak 2. Udah pada kuliah. Tapi tadi kayaknya masih muda ya? Dia nggak jauh beda dari aku. Mungkin sekarang sekitar 50 kali dia sekarang. Wah, dia masih 50, aku udah 61. Amang tahe. Gak ada yang nanya kau Lansia, udah diam masalah umur Lansia udah. Ngeri ya kak. Aku miris loh lihat. Ya maksudku Buru-bata. Maksudku gini kak sekarang maksudku gini. Kalau Tapi kayaknya 50 kelihatan masih masih bisa muda. 7 gaya nggak Bintang? Nambah. PG. Aku udah lansia masih geres loh, masih span difoto. Ah kau pun ada Masih, Iya tapi kan 7 Kak gaya Skala lebih ya, kan Kak, ya? nggak suka cari jantan loh kak, cukup abang seorang kan kak di hatimu kan kak. Of course. Ini cari jantan juga, udah si Mojat, Pendeta Agus lagi katanya. Aduh, Tuhan. Ini loh, aku perempuan ya. Aku perempuan. Laki-laki, maaf semua tanpa mengurangi rasa hormat laki-laki di sini. Itu tambah ekor tuh jadi anjing itu laki-laki. Artinya kamu buka saja mekimu, pasti dia naksir tuh. Pasti dia mau sodok lu. Makanya perempuan jaga empekmu. Tutup empekmu. Tutup rapat-rapat. Apalagi kalau udah laki orang. Ngapain pula kau buka-buka meki kau di situ? Kubilanglah dulu meki kau. Contoh, sudah ada istrinya, sudah ada suamimu, tinggal kalian berdua di hotel. Langsung video call sama laki gue. Laki gue nih ada pendeta di kamar sebelah, lu jangan yang aneh-aneh. Gitu, itu bentuk pertanggungjawabannya. Jangan setelah kau selesai melayani baru kau minta ampun laki lo. Itu kehormatanmu harus kau jaga. Bilang aja lu gatel. Ah, susah kali pun. Ini perempuan-perempuan, aku jijik loh kak lihat ada perempuan-perempuan. Makanya kalau anak gadisku bilang, kalau sudah mau kawin kau bilang Kian, jangan gatal kali kau di sana kau jualin pekmu. Aku bilang, itu jangan macam-macam. Biar kawin dini, tapi tanggung jawab. Jangan kau ganggu-ganggu laki orang di sana. Namanya laki-laki, udah ku bilang tinggal ditambahin ekor jadi anjing mereka. Itulah kalau kau goda. Dia lihat di situ ada paha mulus, dia hantam lah, dia rojos. Nggak paha mulus pun. Entar dulu, aku sebagai laki-laki tersungging. Kalau perempuannya kayak nenek galon, itu burung juga langsung teriak, gue tidur lagi, Kalian denger tambah ekor dia malah ngeliat ke belakang loh kan tambah ekornya. Enggak, itu perumpamaan itu dari nenekku itu hidup 100 tahun lebih teman-teman. Burungku punya mata Kakak Skala, ngeliat kayak nenek galon, mendingan dia tidur. Ya artinya begini, biar juga kayak nenek galon, kalau memang dasar kau gatal ya gatal, kau hantam juga. Semua lobang samanya, mau lobang umur 50, lobang 60 hantam. Kan begitu. Sekarang Sudah tergantung pergi dia. perempuannya. Tutup lampekmu itu, jaga kehormatan perkawinanmu. Kalau kau memang betul-betul pelaku firman, gak akan kau lakukan itu. Pasti ada Roh Kudus di hatimu. Bilang aja kau udah naksir. Ada-ada aja. Udahlah. Kalau memang kau sudah bersalah, berdosa, minta ampun kau sama mana laki kau itu. Mau kuwawancarai dulu. Gampangnya mewawancarai laki-laki. Jujur kau Ngalau, suami. danadang di sini, ngalau. Ya iyalah. Untuk orang Korea pula ini. Memang ya. Jangan gatal kali kalian perempuan. Aduh, aku pening lah lihat kalian ini. Cari jodoh kok di sosmed sih? Lagian Iya, udah beda aneh kawin. ya. Kok gatal kalian? Kenapa? Ya di sosmed nggak apa-apa, yang penting kan orang baik gitu. Lewat sosmed. Tunggu dulu. Kak. Jadi gini, kalau PCS di sosmed kayak gini kan di sana nampak selepet, di sini nampak burung. Jadi yang korban siapa lah itu udah Skala? Tembakannya kemana lah itu? Handphone lah, kotor. Itulah. Semua dinding itu penuh cerot. Gimana? Itulah. Maaf ya buat yang lain-lain. Gini loh, saya itu belak-belakan. Kenapa? Karena memang saya menjaga kesucian sampai saya kawin, teman-teman. Ya,
Itu saya begitu. Jadi saya tidak terima kalau ada perempuan umur 20 saya sudah gatal. Udah jual-jual meki dia di sana aja. Gak suka saya begitu. Karena apa? Kayaknya perasaan aku umur 20 dulu masih main basket apa segala. Orang sekarang gosok-gosok yang bendera sih. Memang udah kotor kali otaknya orang ini. Apalagi yang bawa Alkitab Itu tejo banget tuh. Tejo banget tuh Kak, gosok-gosok tiang bendera. Oh iya, memang teman SMA-nya bilang dia suka gosok. Suka nonton BF. Nih, Pak Pemburu aja, Pak Klinik aja ya. Kalau sekama berdua dengan macam kayak nenek galon, itu burung mendingan muntah duluan dah, gitu. Mendingan burungnya muntah duluan. Edi maksudmu, Bro Amin, ejakulasi dini, Edi gitu. Ada-ada aja. Gitu loh teman-teman. Jadi gini loh, kalau ada anak gadis kita, bagus-bagus kita ajari dari rumah. Ya, jangan godain laki-laki. Kalau laki-laki itu bisa jadi binatang kapanpun, mau umur 80 pun bisa jadi binatang mereka. Maksudnya Amin kalau Mekinya nenek Winep ya kan, nenek galon ya kan, udah tidur buang-buang energi tenaga aja kan. Iya, gini loh. Kami itu tidak menghakimi teman-teman. Semua orang punya masa lalu. Tapi kalau memang kalian sudah tidak jujur, apa lagi yang mau kita bicarakan di sini? Apa? Untuk apa kamu melakukan firman Tuhan, ternyata malamnya kau godain laki orang, apalagi si Mozart ini, menang banyak nih, mentang-mentang totongnya 25 cm. Memang kau ya. Cuman gede doang itu, nggak perkasa, buktinya belum ada hasil, kan gitu ya. Karena apa? Tuhan mau kau bertobat, Mozart. Bagaimana kau ada hasilnya? Cuman cerot di mana-mana. Gimana sih? Gimana mau nyampe skala? Iya. Kan si Pesundal itu, si Gatal Lunte itu kan di Samarinda toh. Iya. Siapa ini, si Perma ini di mana tuh, di Lumuku ya? Mana? Maluku. Maluku. Ini lansia ini bah. Iya. Lanjut. Marah. Jadi gini ya. Belum lagi ada orang selalu berimage. Ini kebetulan saya suami warga negara asing. Kalau ada mereka bilang, oh jual diri dulu baru dikawinin. Jangan sembarangan bicara. Ya. Tidak ada saya jual diri, contoh ya. Katanya orang perempuan tuh laku cuma kalau sama bule itu karena dirojos. Tahu nggak bule itu paling menjaga harga dirinya perempuan. Kalau kau tidak mau, tidak akan dirojos kau. Itu. Jadi balik lagi, karakternya bukan soal dia artinya apa? Perempuan, kau tawarkan meki kau, udah dah, potong kupingku ini kalau nggak kau tawarkan. Memang kau goda. Apa sih ceritanya ini sekarang? Kalau kau bagus-bagus kau dari rumah, apalagi ada lakimu di situ, sanggup kau berdua-duaan dan laki-laki, lihat muka suamimu pun kau sudah nangis-nangis. Gimana sih ceritanya? Menjijikkan kalian saya lihat. Apalagi yang bau-bau firman Tuhan ini loh. Aku gak peduli kalau kau memang pelacur di luar sana. Langsung aja saya tembak, banyak orang sekarang pelacur. Sudahlah, gak usah menafik. Tapi apa? Begitu kau bawa firman Tuhan, lakukan dulu sama keluargamu. Berkati perkawinanmu, ada masalah rumah tanggamu, perbaiki. Lakukan semaksimal mungkin. Gak usah buka-buka room bersaat teduh, nangis-nangis. Gak berguna air matamu. Aku bikin roto pun tetes mata di mataku sudah keluar air mata itu. Kalau soal itu. Nah, ada pertanyaan yang sangat simpel dari si Bintang tadi. Kau berdua setelah itu? Jawab saja, iya saya berdua. Kenapa takut kau? Kalau dibilang saya berdua. Kenapa? Apa masalahmu di situ? Bilang mana kau mau mengkonfirmasi dengan si Agus? Silakan nanti kalau sudah naik orangnya. Sekarang tanya kau. Kau berdua? Iya, saya berdua bilang. Apa susahnya? Bukan dibilang si Bintang kau kungkek-kungkek di situ. Itulah sudah kotornya pikiranmu. Kau anggap semua orang seperti yang dalam pikiranmu. Ya, kalau kau berhikmat, pasti kau jawab itu dengan baik. Ya. Terus saya gaungkan lagi segala perempuan dimanapun di dunia ini. Terlebih khusus Kristen, jaga baik-baik anak perempuanmu. Latih. Terus jangan tuntut kau orang tua supaya kawin dia cepat. Nanti dia rojos lagi empeknya ke sana kemari. Ini masih ada bukti fakta Wawa yang belum kubongkar ini. Makanya aku
udah pengen muntah aku. Hamuna ini belum rebes. Tadi galarua tadi udah naik 2. Ya kan? Banyak kali orderan herder ini Hamuna. Bukan galarua. Apa? Belum rebes ke Anasitar sudah datang galarua. Oh iya ya. Ini teman-teman, jangan kalian bilang. Tunggu. Minum dulu Karena, minum dulu. Udah salah fokus dia. Tidak, itu bukan ini loh. Teman-teman yang di bawah jangan bilang Agus, kalau nggak ada orangnya nggak bisa kita bilang begitu teman-teman. Ini yang kita bicarakan si Veronica, ya, bukan si Agusnya. Si Agus kan tidak ada di sini, ya. Si Veronica ini yang kita bicarakan tentang kejujurannya tidak ada, ya, itu dia. Jadi jangan begitu ya. Saya paling jijik kalau ada perempuan gatalon, itulah aku, ya. Gatal dia, pengen ku tampari. Gak suka aku lihat perempuan gatal, Kak. Aduh, jujur aja, Kak. Gak suka aku, memang gak suka. Teman-temanku pun kalau sudah ada dulu naksir si bos, saya bilang, gatal kali kau. Udah kawin dia, berhenti kau menyukai itu. Langsung saya bilang itu, biar tahu Kak. Gak suka aku. Jelaskan, karena kami ini kan sering pergi keluar kota nih. Kalau ada aku lihat perempuan, ada laki-laki, aku pas duduk. Jadi digoda-godanya apa aku bilang, sudah siapkah istrimu digoda laki-laki lain? Istrimu mendoakan kau. Waktu kau belum jadi anggota DPR, istri kau mendoakan kau juga minta doa. Masa setelah jadi anggota DPR kau mau berselingkuh? Disiapkah kau? Langsung jijik kali aku. Mau muntah aku. Betul Kak, saya itu begitu. Jijik. Jadi dulu di kantor ada selingkuh. Dia tiap hari bertelepon sama perempuan. Tahu Kakak apa yang saya kerjain? Saya telepon bininya, sini kau dulu datang ke kantor ini. Tengok dulu laki kau itu. Habis mereka cakar-cakaran, itulah. Mampus kau, aku bilang. Gatal. Jangan terlalu gatal jadi perempuan. Gak usah kau goda-godain. Banyaknya laki-laki. Udah aku bilang. Laki-laki itu tinggal tambahin ekor jadi anjing. Anjing, tahu anjing? Tinggal dilempar tulang itu dia ocop-ocop itu. Itulah. Suka dia lihat Meki. Jangan jadi pelakor kalian, malu-maluin orang Kristen lagi. Benerkah Pak Klinik? Tuh Pak Klinik lagi mau bicara tuh dia sampai mau pipis tuh. Oke, monggo. Begini, kalau Oke, makasih luar biasa sekali Pak Klinik, komentarnya luar biasa. Makasih. Lanjut Kak Skala. Ya, jadi kalau seandainya suaminya Veronica naik ke Pomal ini untuk kita bantu apakah si Veronica itu selingkuh atau tidak di hotel itu, siapkah teman-teman? Dengan pertanyaan-pertanyaan misalnya. Membantu suaminya loh, gitu loh. Loh kok pada diam? Apalah mau saya bilang? Apa Pak Pemburu? Artinya begini. Memang itu tidak ada hak kita menghakimi. Bukan kita nggak menghakimi. Kita membantu suaminya untuk memberikan pertanyaan supaya ditanyanya istrinya. Boleh. Lalu Fokus dia dulu, yang memutuskan. fokus pertanyaannya Kak Skala. Tadi fokus pertanyaan Kak Skala. Ekornya Pak Pemburu di depan apa di belakang? Fokus itu dijawab. Aduh, dipotong. Serius Pak Pemburu, lanjut. Iya. Jadi untuk membantu suaminya kita berikan pertanyaan-pertanyaan bagi istrinya. Lalu dia yang memutuskan apakah istrinya itu selingkuh atau tidak. Ini contoh ya. Jam berapa dia pulang dari hotel itu, di hotel apa, jalan apa. Nanti kan ada CCTV-nya. Bisa nanti tim hacker ke sana meminta data itu. Udahlah itu. Ini udah nggak usah diurus, kita enggak. Nah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Gitu maksud saya. Maukah kita membantu suami? Nggak usah apa. Udah. Yang penting tadi karena kan tadi itu dibawakan oleh Kak Ana Sitar, ya kan? Dia datang sok-sok suci. Harusnya siapa yang doubling ini? Di mute dulu. Ya. Harusnya ya
kalaupun tadi dia mau bertobat ya, bertobat aja ya, minta maaf aja ke si Kak Ana. Udah Kak, ya udah sampai di sini karena bukti digital kita sudah pegang. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka kalau sama suaminya mereka sudah menyelesaikan masalah ini, oke aja sih itu urusan mereka lah, itu privasi mereka aja. Suami istri gitu, kita nggak usah harus masuk ke sana lah. Dan juga kan si Pero itu nggak mungkin berani bawa suaminya kan, tadi kan dibilang ini sama suamiku, ya mana kita tahu itu kebenarannya, ya kan, ya sudahlah, itu urusan dia lah bersama suaminya, itu urusan rumah tangganya ya. Yang penting tadi poin tadi yang dibawakan Kak Ana, dia counter dengan fitnah, menimbulkan fitnah dari seorang Ana Sitar. Gitu itu ku ya. Jadi bukan saya tidak tidak menghargai ini kita semua, tapi kalau masalah itu tidak kita terlalu jauh untuk mengurusi itu. Karena masih banyak setan-setan yang harus kita bantai itu.